Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Sekarang kita sedang berada di daerah Jembatan Botak PT IRA Medan Krio Deli Serdang. Kami di sini bersama dua orang paranormal kondang Kota Medan, Heri Acong dan Ihsan Sujati. Bagi pemirsa yang mau mengetahui sejarah Jembatan Botak ini, bisa saya beritahukan sedikit bahwasannya di tahun 65 sempat di sini tempat pembantaian ya pemirsa. Jadi dari tahun 65 sampai sekarang ini banyak orang yang lewat jembatan ini mengalami mogok mendadak, terutama bagi kendaraan motor atau kereta ya pemirsa. Dan ketika kendaraan mogok, tiba-tiba kereta akan dibenarkan oleh si pemiliknya, nanti kakinya bisa dipegang oleh kuntilanak yang berwujud nyata, dan ada juga yang dipegang oleh gondoruo yang berwujud nyata, bisa menyentuh dan bisa disaksikan dengan nyata, sehingga orang yang dilewati jembatan ini banyak yang pingsan, tertidur sampai pagi, ditemukan warga sekitar. Jadi kita mau menguak sedikit tentang makhluk gaib di tempat ini. Kita sudah bersama Bang Heri Acong, paranormal kondang Kota Medan. Bagaimana kabarnya Bang Heri? Mana pendapat Bang Heri tentang tempat ini? Sebenarnya kalau kronologis dari sejarah Sungai Botak ini, memang lama saya dari tahun 2000 tinggal di dalam ya, dari sini sekitar 1 kilo lagi di Perumahan Petira. Banyak kejadian-kejadian aneh, mistis, bahkan saya sendiri pernah mengalami suatu saya mogok di jembatan ini, dan berakhir mogoknya itu sampai sana, kita ketika didorong itu lewat jembatan yang berikutnya baru bisa diengkol kembali, dan itu memang hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi perihal kronologis kenapa dinamakan Sungai Botak, jadi pemilik di sebelah ini, mohon diapakan ini dia kebun salak ini pemiliknya dulu Mbah Botak. Jadi kenapa dinamakan Sungai Botak, karena memang tempat yang memang sakral ya, sangat-sangat disakralkan oleh warga setempat, khususnya desa Medan Krio ini. Jadi ya apa namanya, itu menjadi tradisi bahwasanya banyak hal-hal gaib, hal-hal yang dianggap mitos itu pernah terjadi di sini. Karena juga banyak juga terdapat ya contoh seperti orang buang jasad orok, orang bunuh diri juga di areal bendungan depan sana, itu cukup banyak juga. Jadi memang hal-hal mistis yang gaib itu di sini semua sudah pernah terjadi, mulai dari mungkin pelemparan pasir, dihadang, bahkan maaf cakap ya makhluk yang tidak ada wajahnya sama sekali. Nah, itu semuanya terjadi gitu di sini, di tepatnya di jembatan ini. Dan dulu ini aslinya ini titi batang kelapa ya, glugu kalau kata orang Jawa, batang kelapa. Termasuk mendengar ayah saya juga dulu ini pernah mengalami kejadian yang ekstrim di sini gitu. Jadi itu aja mungkin dari saya gitu. Oke, ini pemirsa, kita lihat pelumit tentang jembatan Botak ini. Di sini ada. Sudah pernah ditemukan ikan mas sebesar anak bayi. Jadi di sini sudah pernah ditemukan ikan mas sebesar anak bayi. Merupakan penunggu di sini ya pemirsa ya. Sebenarnya kalau sungainya nggak begitu besar. Cuman saja waktu itu dulu ini jembatan ini hanya dari kayu kelapa. Ya, batang kelapa. Dan batang kelapa, dan sempat dan di sini ini tempat sering bambu menunjukkan makhluk astral. Nah, posisinya di sini. Nah, kalau untuk yang perempuan tuh duduk di sini yang muka rata. Iya, iya. Jadi mungkin bisa selanjutnya boleh dijelaskan sama Mbak Ihsan. Bentar, kita lihat dulu keadaan jembatan Botak yang di sebelah sini. Arus airnya kelihatan, terdengar suaranya ya. Ini kedalaman tuh dalam nih. Sini termasuk lubuknya ya Bang ya. Agak dalam lah ini. Ini di dalam ini ada pusaran air yang memang dia memutar sebelum keluar. Jadi memang
Kalau kita ini sih sebetulnya agak-agak sulit juga, cuman memang udah ada yang apa namanya dulu udah pernah mengalami hal-hal yang memang aneh gitu. Bahkan ini jembatan ini sendiri hampir setiap tahun itu selalu direnovasi atau selalu diperbaiki karena selalu aja ada kerusakan-kerusakan gitu. Dan ini baru aja dikerok, aslinya nggak seperti ini, baru dikorek sama beko. Jadi penampakan makhluk yang memang dia tinggi besar, yang itu apa ya, yang selama ini sering menampakkan itu di daerah sini. Ada pohon aren ya. Ya pemirsa, di daerah pohon aren ini disinilah sering penampakan makhluk tinggi besar berbulu. Dan di sebelah sini bagian sana juga sering terlihat wanita duduk ya, wanita berbaju putih duduk begitu ya Bang Eri Aceng ya. Dan ini bukan tempat-tempat yang sangat disenangi makhluk astral. Ini dia tempatnya pemirsa. Dan kita sekarang bertanya kepada Ki Ihsan Sejati. Dia dari tadi sudah merenung, berkomunikasi dengan makhluk astral di seputar tempat ini. Ada yang bisa disampaikan Ki Ihsan? Bunga bambu ya, bunga bambu ya. Iya kan? Di pemirsa, di sini ada bunga bambu pemirsa. Banyak ini. Banyak sekali bunga bambu. Gimana cara ngambilnya nih Bang Eri? Hah? Bisa ya? Nanti jatuh pula. Oh ini dekat nih Bang Eri. Ini. Nah, ini. Kamu nggak bisa lompat kan? Ini kan bunga bambu kan? Iya, ini. Ini bunga bambu. Ini cantik ini. Bang. Ini bunga bambunya kita temukan di sini banyak sekali. Bagi pemirsa yang membutuhkan bunga bambu, nampaknya di sini mencukupin lah. Mohon izin kepada Allah pemilik alam semesta, kita ambil bunga bambunya untuk kita pergunakan nanti ya sebagaimana mestinya lah. Ini adalah masih ada bunga bambu yang bisa nanti kita ambil ya. Minta bismillahirrahmanirrahim ya, kita putih bunga bambunya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Bagi pemirsa yang tahu manfaat bunga bambu, bisa juga datang kemari untuk mengambil bunga bambu ya. Kita lihat Ihsan Sejati sedang meradar ya tempat ini dengan radar gaib, merasakan keberadaan makhluk astral yang ada di tempat ini. Dan ini bunga bambunya kita bawa pulang nanti ya pemirsa ya. Nah, gimana Ki Ihsan, apa yang bisa disampaikan? Ada satu tadi di sini, yang lain pada nggak mau diajak berkomunikasi. Jadi di sini satu yang biasa memang duduk di sini. Oh, duduk sini ya. Mukanya rata, memang dia Mukanya wanita, rata ya. tapi bisa dikatakan gimana ya bahasanya, makhluk astral aja lah. Jadi untuk gambaran umumnya biar bisa mudah untuk lebih dipahami. Jadi ketika saya ada pertanyaan tanya jawab singkat dengan sosok makhluk ini, dia hanya menyampaikan bahwasannya keberadaannya sebenarnya dari dahulu sudah ada di sini. Dari sejak memang sebelum pembantaian itu terjadi sudah ada di sini. Tadinya ini katakanlah di dunia mereka itu memang apa ya, perkampungan lah, perkampungan. Jadi bambu ini seperti gerbang. Bambu ini seperti gerbang sama mereka. Yang sekarang karena seiring dengan perkembangan zaman, banyak pertumbuhannya manusia, jadi keadaan mereka pun tersingkirkan secara nggak langsung. Jadi beliau ini di sini cuman sebenarnya memang murni iseng gitu. Mereka hanya murni iseng, ya iseng aja lah terhadap manusia ini. Unsur ketidaksengajaan atau sengaja itu juga nggak bisa saya katakan. Tapi yang jelas singkat tadi memang mereka iseng. Dan ya gimana ya, karena singkat tadi jadi terus ini bersembunyi nih
Nah, jadi bolak-balik ya, kembali mau diapakan nggak mau, dia nggak mau. Tapi ada satu tadi sempat juga salah satu korban minta doa, mungkin nanti habis ini kita doakan di masa pembantaian itu orang-orang tua yang saya lihat masih dalam keadaan baru pakai apa, masih pakaian Mobil lah ya. enggak, peci kopiah ya, Peci, kopiah dulu kopiah. itu yang pendek hitam, baju koko juga udah usang, nggak ada salah, nggak ada dosa, digeret, ditebas gitu. Itu tadi yang terakhir, cuma dua inilah. Mungkin kalau nanti sekitar agak-agak lama sedikit mungkin bisa lagi dapat yang lain. Kalau emang sengaja tadi bisa kita undang, kita hadirkan, cuman mediator nggak ada. Kalau ada mediator mungkin bisa lebih detail, lebih seru, lebih asik lah pengalaman untuk malam ini. Itu aja mungkin dari saya. Oke Kak Mahdalena, nanti kapan-kapan akan kita ajak ya Kak ya. Karena tadi ini acaranya mendadak. Tadi kita sebenarnya bukan mau kemari, tapi mengadakan acara yang lain. Tapi karena ada halangan sedikit, makanya kita langsung live di sini Kak ya, Kak Mahdalena. Terima kasih. Jadi sejarah Jembatan Botak ini dari zaman dahulu penduduk sini memang sudah sangat merasa ketakutan lah kalau sudah melewati tempat ini. Kalau sudah jam 8 malam lewat sholat isya, waktu isya, penduduk dari dalam PTERA ini untuk keluar udah berpikir dua kali lah. Kecuali ada sangat mendadak, keperluan yang sangat mendadak, barulah mereka berani keluar. Dan itu memang sudah sangat sering terjadi. Makanya masyarakat di sini bukan hanya sekedar takut, tapi memang terbukti nyata bahwasanya makhluk astral di tempat ini memang sangat suka iseng. Jadi sesuai dengan pernyataan Ki Ihsan Sujati tadi, bahwasanya isekan masuk makhluk halus di sini itu memang udah luar biasa lah. Mereka sampai menyatakan wujud mereka kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat di sini memang sangat merasakan takut. Ya, bagi pemirsa yang ingin menyaksikan wilayah sekitar Jembatan Botak ini, silahkan datang kemari. Alamat Jalan Jalan Pelita, Komplek PT IRA Medan Krio, Deli Serdang. Sebenarnya di dekat Jembatan Botak ini sudah ada perumahan, tapi warga di sini pun masih segan dengan tempat ini ya, karena keangkerannya. Hanya ada satu-satu kendaraan yang berani lewat, dan itu pun orang-orang yang sangat ada keperluan penting. Kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, mereka lebih senang tidak keluar atau melewati jembatan ini ya pemirsa. Pada malam ini nampaknya hawanya cukup bersahabat. Tidak ada hawa-hawa negatif yang berkumpul ataupun tidak menginginkan kehadiran kami di sini, sehingga keberadaan kita di sini pun enak lah gitu. Tidak ada suatu hawa yang yang tidak senang kita di sini, sehingga kadang kita merinding atau badan kita terasa berat dan tidak enak perasaan kita. Tapi ya, malam ini cukup bersahabat. Mereka di sini nampaknya sudah lebih sudah lebih bersahabat dengan manusia lah, karena kan lama-lama mereka juga terbiasa dengan keberadaan manusia yang lalu lalang di tempat ini, sehingga mereka tidak merasa terganggu lagi ya. Ini Ki Ihsan Sujati sedang merasakan keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Dan luar biasanya pemirsa, di sini cukup banyak bunga bambu. Banyak sekali bunga bambu. Bagi pemirsa yang punya kepentingan dengan bunga bambu, silahkan datang kemari, ambil sendiri ya.
masih mendeteksi keberadaan makhluk astral di tempat ini. Seperti yang kita saksikan, bagi pemirsa yang bisa melihat makhluk astral, bisa menyaksikan sendiri keberadaan makhluk astral di tempat ini. Mereka bisa dibilang bersembunyi, mengintip, melihat keberadaan kita di sini, tapi mereka tidak melakukan interaksi yang apalah yang jahat atau ekstrim terhadap kita. Kita lihat keberadaan jalan di ujung sana sepi pemirsa. Nah, dan sekitar ini sepi semua, penduduk di dalam komplek ini pun nggak ada yang keluar. Nah, kita lihat ke ujung jalan sana pun sepi, nggak ada satu kendaraan pun yang lalu lalang, karena tempat ini memang masih apalah sangat disakralkan oleh masyarakat di sini. Gimana Ki tadi hasil penerawangannya? Ada satu ya sedih juga. Kalau boleh ini nggak boleh ya, boleh katanya. Namanya Indah Permatasari, usia 17 tahun. Jadi diperkosa di sini. Saudari ini dikatakan mana ya, sebenarnya jasadnya bisa ditemukan. Sebenarnya itu tahun-tahunnya, kalau beliau juga nggak salah ngomong, sekitar tahun 94 sampai dengan 97, antara 3 tahun itu, usia 17 tahun. Beliau saudari ini orang setempat ini, kurang lebih orang Kampung Lalang. Jadi diperkosa, ditinggalkan begitu saja di sini. Sebenarnya dia tidak mati, sebenarnya tidak mati, tapi karena pada saat itu terus tiba-tiba hujan deras, banjir, terhanyutkan lah. Sampai sekarang memang dia bilang katanya ya jasadku masih ada, tapi tersangkut di kira-kira dari sini itu 2 km. Tapi udah tinggal tulang belulang ya. Yang masih ada kepala kan, kurang lebih. Cuma itu di dalam lumpur sebelah kiri dari 1 km dari sini kira-kira 2 meter katanya. Jadi bisa ada tinggal hanya kepalanya saja. Minta tolong juga dipermudahkan urusannya dunia akhirat dan meninggalnya. Dengan wajar lah gitu. Mohon bantuan doa dari kita, kurang lebihnya seperti itu. Sedikit ya berbicara, memang tadi saya lanjutkan, mereka ini murni iseng, usil sekali. Jadi dengan manusia pun nggak ada takutnya. Memang sengaja menampilkan yang seburuk-buruknya. Sebesar apapun rasa takut kita, mereka itu akan semakin buruk rupa mereka. Jadi mereka sih sebenarnya nggak ingin seperti itu, tapi karena ya beginilah dunia ya, dunia yang nyata, manusia dengan yang mereka ada itu, gaib itu ya seperti itu. Jadi mereka minta tolong juga, kami jangan diusik. Cuma kalau kami mau mengusik itu hanya tingkat sekedar keisengan aja. Tapi saya katakan, kalau nanti setelah ada kami kemari, besok terdengar masih ada lagi yang luar biasa, kita akan ambil tindakan gitu, begitu saja. Sebenarnya untuk memudahkan masyarakat di sekitar. Ya tujuan kita bagus selaku paranormal, untuk tidak ada salahnya membantu orang-orang yang lewat, baik itu mereka yang baik atau yang tidak baik ya. Terserah lah, yang penting kita hanya bisa mau membantu biar semakin aman, damai, tentram, khususnya di sini wilayah sahabat saya, kawan saya. Kurang lebih itu juga itu aja dulu bahasanya. Karena kalau diikuti ini memang banyak sih, bisa lama gitu. Mungkin nanti saya coba dulu bakar buhur, mengundang mereka secara langsung. Siapa tahu mungkin malam ini bisa ketangkap kamera, siapa tahu. Kan nggak ada salahnya kita coba. Ya kan Bang? Terima kasih Ki. Itu sekilas tadi penjelasan dari Ki Ihsan Sejati tentang keberadaan makhluk astral yang ada di jembatan botak ini. Bagaimana ya Bang Eri? Gimana Bang Eri? Ada masukan lagi? Ada penampakan menurut Bang Eri malam ini aman kayaknya ya?
lebih mereka menyingkir kayaknya ya, Iya, Bang ya. iya. Ya, tepatnya itu kalau amannya sih enggak. Cuman memang mereka ini, ya kita juga bukan berniat mengekspos untuk mengganggu, tidak. Ya, tapi ya kalau mudah-mudahan dengan kita di sini mungkin sedikit nanti diritualkan oleh Mbak Isan, ya semoga kejadian-kejadian yang sudah-sudah yang mungkin ada sedikit banyaknya korban dulu, ya itu nggak terjadi lagi lah ke depan hari dah. Oke. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih Bang Heri Acong, Paranormal Kondang Kota Medan. Jadi Bang Heri Acong ini orang nomor 7 terkuat di dunia versi underspot yang pernah menarik mobil seberat berapa Bang? 30 ton. 30 ton ya. Jadi udah sering dulu masuk di berita televisi dan sudah merupakan udah mancanegara lah sifatnya. Jadi paranormal Bang Heri Acong ini sekarang telah bergabung di Spin Master Nusantara. Nah, oke, terima kasih Bang Heri. Ini Ki Ihsan Sejati sedang menyiapkan buhur. Tujuannya nanti untuk negosiasi ya dengan makhluk astral di sini agar supaya mereka mau dan bersumpah dan berjanji tidak akan mengganggu lagi warga-warga yang lewat dari jembatan botak ini. Kita saksikan, kita tunggu sampai selesai. Oke pemirsa, kita ikutin Ki Ihsan Sejati ke arah mana beliau. Oke, jadi Ki Ihsan Sejati memilih tempat duduknya wanita yang berwajah rata tadi. Sini akan kita bakarkan buhur dan menjadi tempat negosiasi kita dengan makhluk astral agar mereka tidak mengganggu warga yang lewat di jembatan ini lagi selamanya ya pemirsa ya. Jadi tujuan kita di sini bukan hanya menguak daripada keberadaan makhluk astral di sini, tapi kita juga untuk membantu masyarakat setempat agar jangan diganggu lagi oleh makhluk-makhluk astral yang berada di tempat ini. Moga-moga diridhoi Allah, negosiasi kita berjalan lancar dan makhluk-makhluk astral di sekitar sini mau menerima saran kita dengan baik ya pemirsa. Kak Madalena, kita udah ada Kak apanya Kak, apa namanya, Spin Master Pemburu Hantu. Jadi kakak nanti bisa bergabung ke Spin Master Pemburu Hantu untuk ikut acara uka-uka ya Kak ya. Jadi sementara Ki Ihsan Sejati sedang menyiapkan buhur, kita lihat dulu areal di sekitar sini. Nah, nampaknya di sini tempat berkumpulnya juga ini ya makhluk-makhluk astral, karena di sini ada lubuk juga di sini. Lubuk di tempat ini ya, termasuk seringlah orang tenggelam juga di sini. Mungkin di sekitar sana lebih banyak lagi makhluk astral, tapi bagi yang bisa tembus pandang silahkan untuk melihat. Nah, sekitar sini sebenarnya adalah ladang yang udah ditutup seng tapi sepi karena memang nggak ada orang yang tinggal di sekitar sini kan. Jadi kita kembali kepada Ki Ihsan Sejati, apakah sudah selesai apa belum. Nah dari pinggir sini kita bisa melihat juga ke bawah. Agak gelap. Ups, ada bunyi sesuatu tadi luar biasa, seperti menggereng gitu dia. Nampaknya agak kurang senang ketika saya kasih penerangan ke arah bawah sini. Tapi tidak apa-apa, dia mungkin hanya terkejut dengan cahaya kamera saya ya, pemirsa. Ini Bang Ihsan, Ki Ihsan Sejati sudah menyiapkan buhur, bakar buhur, dan sedang bernegosiasi dengan makhluk astral di sekitar tempat ini. Kita tunggu sampai negosiasinya selesai. Semoga berhasil dan makhluk-makhluk astral di sekitar tempat ini berjanji dan bersumpah tidak akan mengganggu lagi masyarakat yang lewat melalui jembatan botak ini, jembatan Sungai Botak. Ada orang yang lewat tadi.
Terima kasih Bang Iriacong, Bang Ronggolawi, Mbah Ronggolawi, Kak Mahdalena, ya, yang telah menyaksikan live ini. Kita saksikan Ki Ihsan sejati sedang bernegosiasi dengan makhluk astral di tempat ini, agar supaya makhluk astral di tempat ini bersumpah dan berjanji tidak akan mengganggu masyarakat yang melewati jembatan Sungai Botak ini selama-lamanya. Nanti hasilnya akan kita tanyakan kepada Ki Ihsan sejati. Sementara kita saksikan dulu Ki Ihsan sejati sedang melakukan negosiasi dengan makhluk gaib. Barusan saya memegang tepi jembatan ini seperti goyang ya, seperti ada gempa, tapi tidak ada gempa ya sama sekali, hanya perasaan saya saja. Ya, selama Ki Ihsan sejati bernegosiasi, tubuh saya serasa bergoncang. Satu ada energi besar yang bergerak ke sini dan saya bisa merasakannya. Tapi itu mungkin hanya pancaran energi dari makhluk astral yang berkumpul ya. Coba kita saksikan ke tempat ini. Sepertinya mereka berkumpul di balik rerumpunan bambu ini. Tadi sekilas tercium bau bangkai dan sekarang tercium wangi buhur secara bergantian. Mungkin ini ada sesuatu makhluk astral yang berbau bangkai yang sedang hadir. Nanti mungkin pemirsa bisa saksikan sendiri bagi pemirsa yang bisa melihat keberadaan makhluk astral ya pemirsa. Masih alot, masih dalam negosiasi, dan mungkin ada sedikit paksaan dari Ki Ihsan sejati agar mereka tunduk patuh semuanya. Sebagian mungkin masih ada yang melawan, tidak mau bersumpah dan berjanji untuk tidak mengganggu masyarakat sini. Makanya Ki Ihsan sejati sepertinya sedang menggunakan kekuatan batin untuk menaklukkan mereka ya pemirsa. Nampaknya tempat ini sudah dikuasai wangi dari asap buhur. Kemungkinan besar Ki Ihsan sejati berhasil menaklukkan semua makhluk-makhluk gaib di tempat ini agar mereka berjanji dan bersumpah tidak mengganggu lagi masyarakat yang melewati daerah jembatan Sungai Botak ini. Sudah tidak ada lagi bau bangkainya pemirsa. Ini sudah dipenuhi dari wangi asap buhur. Alhamdulillah, semoga berhasil apa yang diusahakan oleh Ki Ihsan sejati. Dan alhamdulillah kalau bisa masyarakat di sini pun tidak ada lagi yang diganggu oleh makhluk-makhluk astral di tempat ini, sehingga masyarakat tempat ini bebas jam berapa saja mau lewat daerah sini, tidak ada lagi makhluk gaib yang mengganggu. Ya, Ki Ihsan sejati ini mengambil sesuatu.
ada yang ketinggalan pemirsa. Iya Kak Madelena, kemungkinan tadi memang ada hadir yang mari kita saksikan pemirsa, Ki Ihsan sedang meletakkan ke tempat gelap ini ya, ke bawah menuju aliran sungai kecil ini, menghembuskan asap buhur agar supaya makhluk-makhluk yang bandel tadi yang mengerang di sini yang nggak mau tunduk tadi supaya tunduk semuanya. Ya pemirsa, saya kembali terguncang badan saya seperti ada kekuatan gaib merembes masuk, mendatangi tempat ini. Berangsur-angsur berkurang getarannya. Ya alhamdulillah, semoga Ihsan sejati berhasil menaklukkan makhluk-makhluk astral yang bandel ya di tempat ini. Bagi pemirsa yang bisa melihat makhluk astral, silahkan diperhatikan di tempat ini. Wujud apa saja yang bisa terlihat. Alhamdulillah. Gimana? Udah selesai bang? Dikit lagi tinggal mengamankan ini, jadi nggak lagi kamu mau kemari, mudah-mudahan. Jadi yang di bawah tadi udah selesai bang ya? Udah. Tinggal di sebelah sana ya. Ya sebelah sana pemirsa. Nanti akan ini Ki Ihsan akan mengerjakan negosiasi dengan makhluk yang di sebelah sana ya kan, belum tadi di sebelah kanan kita, sekarang di sebelah kiri kita. Nah ini sini juga banyak keberadaan makhluk astralnya. Tadi di bawah saya lihat seperti ada 2 titik mata di sebelah sana ya pemirsa ya. Saya rasa itu ada titik mata buaya putih ya, siluman buaya putih, tapi udah tidak kelihatan lagi. Nah, dan ini Ki Ihsan sejati sedang bernegosiasi terus dengan makhluk astral di tempat ini. Kita saksikan terus Ki Ihsan sejati sedang menetralisir tempat ini agar supaya makhluk-makhluk astral tempat ini tidak mengganggu lagi keberadaan masyarakat yang melewati jembatan Sungai Botak ini selamanya ya. Jadi keberadaan kita di sini selain mengungkap tabir tempat angker ini, tempat angker yang disebut warga jembatan Sungai Botak, juga kita bernegosiasi, dan bagi yang tidak mau bernegosiasi kita taklukkan agar supaya mereka tidak mau mengganggu masyarakat lagi selama-lamanya. Alhamdulillah sepertinya berhasil. Dan Ki Ihsan sejati sedang mencari tempat keberadaan. Di sini sepertinya saya lihat tadi ada monyet putih lewat tapi udah pergi. Ini mungkin yang paling bandel ini. Tapi saya rasa monyet putih bandel itu bukan berasal dari tempat ini pemirsa, tapi di sana ada keramat India, memang penunggunya kera putih.
kemungkinan ada satu apa, karena tidak jauh ya, sekitar 500 meter dari tempat ini, dan mungkin mereka masih ada hubungan. Namanya di makhluk gaib ya pemirsa, kita manusia aja jauh-jauh pun kadang saling berhubungan, apalagi mereka makhluk gaib yang dengan gampang sejauh apapun bisa secepat 1 detik sampai ya kan pemirsa. Jadi tadi dia mungkin itu termasuk bos lah bisa dibilang, dari tempat lain, dan dia masih menguasai tempat ini juga, tapi dia udah lari tadi pemirsa. Kembali lagi nampaknya. Bagaimana Ki Ihsan atau apa tadi negosiasinya berjalan lancar? Alhamdulillah kalau lancarnya sih nggak juga bisa dibilang lancar. Cuma ya namanya makhluk gaib, apapun ceritanya, hebat-hebatnya mereka cuma hanya di alam mereka. Kalau di alam dunia nyata kita ini ya cuma hanya bisa ya setinggi-tingginya hanya penampakan saja lah. Tapi ya mudah-mudahan atas tadi izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita udah netralisir, dan juga sebagaimana tadi udah dijelaskan sama Abang dan Mbak Umar. Mudah-mudahan kita lihat aja dalam beberapa waktu ke depan ini, mungkin besok malam boleh dites masih ada atau tidak. Sepertinya udah enggak, karena udah tadi membuat perjanjian, udah tadi bersumpah nggak akan mau lagi. Kalau mereka masih mau ya berurusannya sama kita gitu. Lebih bagus nampakinnya ke saya aja gitu, biar ada kawan-kawan saya ngobrol. Cuma tadi tertarik sama itu buaya putih sama kera tadi ya. Itu memang ada hubungan, cuma ya mereka juga di sini kita nggak ganggu, cuma kita minta tolong. Jadi dimensi gaib dengan dimensi nyata jadi satu hal yang berbeda. Jadi ya kita tolong lah kan gitu. Damai-damai bahasa saya ya begini, damai-damai di tempat. Kalau enggak ya ayo gitu, tanpa mendahului mereka hebat ataupun kita hebat, sama saja ya. Yang hebat tetap Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridho dan bantuan dari Allah, malam ini artinya udah biasa gitu, nggak ada panas dingin. Tapi bambu ini memang ada semacam apa ya? Iya. Tapi ada benda di dalam ini, Bang. Ada benda. Jadi memang mau sedikit nambahkan dari keterangan Baisan juga perihal buaya putih dan apa kera putih ya. Tepat di atas kita lurus ini naik ke atas itu ada rusa tanduk 7. Dan itu udah banyak orang yang dijumpai. Makanya kan di sini kalau kita memang betul-betul mau ini sekarang posisi lagi apa? Kalau memang kita betul-betul mau mengupas tuntas secara ini ya untuk upa-upa di sini, mungkin next time ke depan sangat menarik. Kita naik lagi ke atas, di tepatnya di pusaran bendungan, bahasa sini bendungan tuh setiap beberapa bulan sekali itu dikeringkan, itu macam waduknya macam kuali dia gitu. Nah, jadi dia dalam begini. Ya banyak kejadian mistis di sini. Makanya kalau memang dikupas satu persatu ya sangat-sangat luar biasa. Yang sejatinya bisa dikatakan di sana itu tempat pusaran di kerajaan. Nah, itulah dia. Jadi ini bagian-bagian daripada apa ya, jalan mengarah ke pusatnya gitu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Bang Heri. Gimana Ki Ihsan, apa masih mau dilanjutkan lagi ritualnya? Sepertinya udah enggak, karena udah biasa ya kalau di kategori kita. Nggak tahu kalau di kategori manusia biasa yang masih natural, nggak ada memiliki keahlian atau kelebihan apapun. Kalau menurut pola pandangan mata kita udah nggak ada masalah sih, udah biasa, udah mau lah. Mudah-mudahan bisa terjaga, mereka nggak melanggar atau nggak mengingkari. Kalau mereka langgar, kita ingkari, ya kita datang lagi. Nah, kali ini mungkin ya bahasa kita manusianya kita hajar lah. Jadi daripada terus mengganggu, karena tetap beda alam bisa jadi satu urusan. Itu dari saya. Oke, terima kasih Ki Ihsan. Ada tambahan
Ya, Bang cukup, Heri, cukup. trip. Oke.